Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 27 nota kesepahaman senilai 33 triliun rupiah di bidang industri pertahanan. Kerjasama ini melibatkan industri pertahanan BUMN, swasta dan mitra asing sebagai upaya memperkuat kapasitas pertahanan nasional. Upacara penandatanganan MOU dilaksanakan serentak pada Rabu pagi yang melibatkan industri pertahanan BUMN, swasta dan mitra asing sebagai bagian akhir dari kegiatan Presiden dalam pameran Indo Defense Expo and Forum di Jakarta Rabu pagi. Setelah menyaksikan penandatanganan, Presiden Prabowo menyalami satu persatu pimpinan perusahaan yang terlibat dalam MOU. Perusahaan yang terlibat antara lain PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT LEN, PT Dahana, PT Republik Defense Indonesia, PT Praba Cipta Mandiri, PT Nusantara Turbin Propulsi, dan PT Agrapana Nugraha Katara. Berarti yang salam itu dari luar negeri semua? Enggak ada dalam negeri. Dan pemirsa, bagaimana Indo Defense tahun ini bisa memberikan manfaat konkret bagi masyarakat luas, bukan hanya sebagai ajang pamer teknologi militer elit. Apa hasil nyata yang bisa langsung dirasakan? Kita akan dengarkan laporan dan wawancara oleh jurnalis Metro TV. Akan bahas bersama pemirsa terkait dengan Indo Defense Expo dan Forum bersama dengan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang selaku Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan. Selamat siang. Selamat siang Pak Frega. Selamat siang Mbak. Baik. Pak Frega, terima kasih atas waktu Anda. Pak Frega, apa sebetulnya visi utama dan target konkret dari digelarnya Indo Defense Expo and Forum tahun ini? Ya, baik, untuk pelaksanaan Indo Defense tahun ini tentunya ada beberapa tujuan strategis. Yang pertama tentunya kita bisa melaksanakan showcase, mempromosikan alutsista produksi dalam negeri yang merupakan karya anak bangsa, sebagaimana yang memang yang divisikan oleh Presiden Prabowo, untuk menumbuhkan perkembangan industri strategi nasional. Kemudian yang kedua tentunya untuk investasi dan proses ahli teknologi dengan hadirnya 1.180 peserta dari dalam dan luar negeri. Ini memberikan ruang kita untuk melaksanakan kemitraan strategis dalam konteks pengembangan industri pertahanan strategis. Kemudian yang ketiga tentunya kita mengedukasi masyarakat karena kita memberikan ruang untuk masyarakat umum khususnya pada tanggal 14 Juni di hari terakhir untuk bisa berkunjung dan melakukan eksplorasi daripada produk-produk alutsista baik dalam maupun luar negeri. Kemudian yang keempat, terkait dengan diplomasi pertahanan, kita memberikan kesempatan juga platform untuk bisa melakukan pertemuan baik secara bilateral antara delegasi negara dengan delegasi negara maupun dengan perusahaan swasta. Dan yang terakhir tentunya dengan adanya event ini, di mana ini merupakan kegiatan non-APBN, non-budgeter, ada transaksi dan kontrak yang mendatangkan pendapatan untuk negara, di mana juga menggerakkan ekonomi karena bukan hanya terkait dengan produksi alutsista tersebut, tapi juga dengan hadirnya delegasi, kemudian partisipan dari 1.180 eksibitor. Ini tentunya juga menggerakkan sektor hospitality, baik itu perhotelan, akomodasi, transportasi, dan logistik yang tentunya juga bermanfaat untuk masyarakat. Baik. Pak Frega, tentunya dalam industri pertahanan atau kemudian dalam sektor pertahanan, ini ada anggaran alutsista yang canggih tapi memang berbiaya mahal seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak secara sederhana apa urgensinya bagi keamanan nasional di tengah kondisi global saat ini? Ya, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat pembukaan kemarin, bahwa bangsa Indonesia bangsa yang cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Untuk bisa menjamin kemerdekaan kita, tentunya kita butuh postur pertahanan yang kuat. Untuk bisa mewujudkannya, kita membutuhkan modernisasi dan pengembangan kekuatan kita, baik dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dan tentunya ini perlu ditopang oleh produksi alutsista dalam negeri, sehingga kita punya kemandirian, dan juga kita perlu ditopang dengan pengadaan-pengadaan alutsista yang modern, adaptif, dan menyesuaikan dengan teknologi terkini. Dan tentunya memang bicara untuk anggaran pertahanan itu di semua negara pun sama. Tidak bisa kita bandingkan dengan belanja-belanja normal atau rutin. Tapi tujuannya ini adalah untuk menjamin
tegaknya kedaulatan Indonesia, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa yang memang menjamin kita untuk bisa seperti saat ini. Kita bisa melaksanakan sekolah, kemudian melaksanakan belajar, kegiatan seperti wawancara ini juga salah satu dampak strategis dari terjaganya kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa kita. Memang sifatnya intangible, tapi ini menjadi sebuah urgensi supaya Indonesia bisa terus bertumbuh, kita bisa melaksanakan pembangunan karena dengan adanya kestabilan. Dan tentunya ini bukan hanya sebuah hal eksklusif yang menjadi milik Kementerian Pertahanan ataupun TNI, ini adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Sehingga dengan adanya Indo Defense ini kita memotivasi untuk nantinya partisipasi di seluruh masyarakat, termasuk generasi muda, baik itu untuk melakukan inovasi maupun mungkin mengeksplorasi dan bahkan berpartisipasi sebagai militer ataupun apapun itu yang memang bergerak di sektor pertahanan. Sebagaimana yang sudah didemonstrasikan pada saat kunjungan Presiden kemarin, di mana produksi karya anak bangsa, baik drone maupun hand gesture identification yang diproduksi oleh kadet siswa dari Universitas Pertahanan, yang memang merupakan kebanggaan, bahkan sudah memenangkan lomba internasional di Korea dan Malaysia, sudah mendapatkan pengakuan dunia. Pak Frega, dalam MOU yang ditandatangani Presiden kemarin, ini juga ada dari pihak mitra asing yang kemudian ini ingin mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Tapi strategi dari Kementerian Pertahanan untuk kemandirian pertahanan dari industri lokal seperti apa, Pak Frega? Ya, jadi sejak Presiden Prabowo pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan memang sudah dibuka ruang untuk berkolaborasi antara BUMN dan BUMS dari sektor swasta yang memang kita melihat dengan kondisi yang ada. Pada saat kapabilitas itu bisa kita produksi sendiri, maka kita akan fokus pada permintaan pada produk itu. Namun apabila kita belum mempunyai teknologi itu, kita menggunakan pendekatan melalui diplomasi pertahanan, sehingga kita mencari mitra-mitra strategis. Bagaimana yang dilakukan dalam Indo Defense kali ini, kita juga membuat platform-platform di mana kita bisa bertemu dengan delegasi negara lain dan juga dari perusahaan-perusahaan swasta, tentunya untuk saling bertukar pikiran dan bahkan menjajaki peluang kerjasama, di mana nantinya akan ada proses alih teknologi, bahkan mungkin sampai kepada joint production yang nantinya bermanfaat. Dengan adanya alih teknologi tersebut akan berkontribusi juga bagaimana peningkatan kapabilitas produksi dari industri pertahanan nasional yang nantinya bisa semakin bertumbuh dan bahkan membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Kemarin langsung Presiden Prabowo meresmikan dan memberikan nama salah satu produk dari PT Pindad, kendaraan MV3 EV, Electronic Vehicle, kendaraan listrik taktikal, yang memang harapannya diberi nama Pandu bisa menjadi perintis untuk industri-industri nasional lainnya untuk tumbuh dan berkembang, berkolaborasi dengan siapa saja untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang mampu dan kualitasnya juga berkelas dunia. Baik, kita harapkan Indo Defense Expo dan Forum pada tahun ini bisa menjadi momentum untuk mengedukasi dan juga sosialisasi sektor pertahanan kepada publik. Terima kasih Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Ingkiriwang selaku Kabiro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.